Oke, teman-teman. Mungkin kita udah molor lumayan ya. Kita molor sekitar 30 menit tapi nggak apa-apa. Thank you buat teman-teman yang masih sabar menunggu karena ini ilmunya luar biasa banget ya. Ilmu daging nanti akan di-share oleh Om Agung. Ini jarang-jarang nih kita akan belajar mengenai pemahaman algoritma Bukalapak ya. Ini Om Agung ini salah satu founder dari Ayo Bisnis ya. Ayo Bisnis itu kemudian kita melahirkan namanya Ayo Dropship. Nah, gitu. Ayo Dropship ini seperti teman-teman ketahui yang sudah bergabung di grup ini ya, di grup Facebook ini kurang lebih ada sekitar 2.600 orang, lumayan banyak ya yang pengen belajar online, dan itu sudah banyak juga yang sudah mempraktekkan ilmu-ilmu dari kita dan sudah menghasilkan gitu ya. Bisa dilihat screenshotnya yang selalu kita posting setiap hari di grup ini gitu. Nah, malam ini kita kedatangan tamu yang istimewa, tamu yang luar biasa. Biasanya untuk ketemu dengan beliau kita ketemunya di kelas-kelas pembelajaran online ya, mulai dari FX, dan beliau juga pernah ngajar di mana? Di Yogyakarta pernah ya, Surabaya, Makassar ya, ngajar tentang marketplace ya. Dan beberapa kota-kota besar Sharing-sharing yang aja. lain. Ya, sharing-sharing aja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat menjalankan Waalaikumsalam ibadah warahmatullahi puasa wabarakatuh. bagi yang menjalankan. Halo teman-teman semua bisnis, selamat datang di live Ayo Dropship ID ini. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sejauh ini sudah sampai di sini, yang sudah melangkah ke arah yang tepat menuju kesuksesan teman-teman ya. Saya punya sebuah informasi, ini hasil survei di Amerika, itu menarik sekali. Setelah hasil survei ini, ketika orang-orang sudah berusia 65 tahun, di situ bahwa 1% dari mereka hidup dalam kondisi yang kaya raya. 4% berikutnya mereka hidup secara mandiri secara keuangan, 5% dari mereka terpaksa harus bekerja untuk orang lain ya. Artinya masih bersyukur dalam usia 65 tahun masih ada yang memperkerjakannya gitu. Dan 36% sisanya meninggal dunia. Wah, menyedihkan ya, 36%-nya meninggal dunia. Dan menyedihkan lagi bahwa 54% dari hidup mereka itu tergantung dari orang lain. Biasanya tergantung dengan anak-anaknya. Nah, kita tentu tidak mau hidup dalam yang 54% ya. Tentunya kita pengen hidup yang 1%, yaitu menjadi kaya raya. Jadi teman-teman, lakukan dari sekarang apa yang teman-teman bisa. Kalau saat ini masih karyawan, mulailah rintis usaha sendiri sekecil apapun itu, atau paling tidak mulailah sekarang menjadi seorang dropshipper sehingga tidak menanggung resiko dan sudah ada yang ngajarin. Nah, kalau teman-teman sekarang ngikutin live ini tentunya sangat cocok sekali buat teman-teman yang saat ini mencari income tambahan atau mungkin menjadi income yang lebih besar lagi gitu ya. Saya yakin bahwa kita semua pengen sukses dunia akhirat teman-teman ya. Pengen kaya raya, berbagi, ya bisa membantu orang lain. Karena sebaik-baiknya manusia adalah kita bisa berbagi dengan teman-teman yang lain. Oke teman-teman, saya moderator di sini Siswandi Waluyo akan mengantarkan teman-teman semua belajar bersama dengan narasumber kita yang luar biasa yaitu Om Agung Sasmito, yaitu dengan judul pemahaman algoritma Bukalapak. Oke, teman-teman, itu saja pembukaan dari saya. Mungkin Om Agung bisa langsung mulai karena kita sudah sangat terlambat ini. Ya, silakan Om Agung. Ya, terima kasih Om Siswandi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Mohon maaf ya, sedikit terlambat karena tadi sudah dijelaskan ada kendala di teknis. Mungkin malam ini kita sharing-sharing aja ya. Lebih silahkan nanti langsung berinteraksi aja. Bisa lewat chat, barangkali kalau ada teman-teman yang selama ini sejauh mempraktekkan teknik-teknik atau strategi marketing di Bukalapak, barangkali ada yang perlu dipertanyakan atau merasa sudah melakukan effort yang cukup maksimal tapi hasilnya masih kurang maksimal, nanti bisa didiskusikan. Siapa tahu nanti berdasarkan pengalaman kita semuanya, kita sudah pernah melakukannya dan sudah bisa menemukan winning campaign-nya atau strategi marketingnya. Nah, untuk di awal, khususnya Bukalapak itu sendiri, memang secara traffic
sejujurnya untuk saat ini agak sedikit tertinggal dengan beberapa platform marketplace lain seperti Shopee dan Tokopedia. Entah karena budgetnya memang mungkin agak sedikit dikempesin atau gimana, nggak ngerti ya. Tapi dari saya pribadi sejauh ini yang masih concern di salah satunya di Bukalapak, penjualannya sebetulnya masih sangat stabil ya, masih cukup menggiurkan, masih cukup dan teman-teman iDropship di sini pun saya yakin setiap hari kalau saya lihat dari members areanya itu banyak sekali yang masih ada terjadi transaksi penjualan di Bukalapak. Nah, nanti kita akan coba bedah satu persatu sebetulnya langkah-langkah apa saja sih supaya ketika kita jualan di Bukalapak itu bisa jauh lebih maksimal. Jadi jangan cuman teman-teman nanti setelah dikasih master database, setelah upload dibiarkan begitu saja tanpa adanya teknik-teknik atau strategi marketing khusus yang nantinya ujung-ujungnya merasa kita jualannya nggak laku atau nggak laris atau bahkan mungkin berasumsi bahwa produknya nggak bagus, produknya nggak banyak diminati oleh calon pembeli. Nah, padahal bagaimana sebuah produk itu bisa diterima oleh pembeli, bagaimana produk itu bisa dikenal oleh si calon pembeli, ini tinggal bagaimana kita sendiri sebagai pemilik toko, sebagai penjual produk bisa mengedukasi dan juga bisa mempopulerkan produk tersebut. Jadi kita sendiri yang membuat sebuah demand di dalam marketplace, baik itu Tokopedia, Bukalapak maupun Shopee. Nah, khusus untuk malam ini kita akan coba pelajarin mengenai algoritma. Sebetulnya algoritma itu apa sih? Kemudian kita bisa dapetin clue-nya sebuah algoritma dari masing-masing platform itu seperti apa gitu. Jadi karena dengan acuan itulah, dengan kita bisa mempelajari tentang algoritma dari masing-masing platform tersebut, kita mau jualan dimanapun sebetulnya bisa saja punya kesempatan tinggi untuk bisa mengalahkan kompetitor kita, atau bahkan mungkin kita bisa punya banyak dengan HD-nya sudah oke. Okay. Atau kita juga bisa punya banyak kesempatan untuk bermain dari berbagai macam niche produk yang paling laku dari platform tersebut. Karena setiap platform satu dengan platform lainnya biasanya memiliki demand yang berbeda-beda atau populer produknya itu berbeda-beda. Mungkin kalau di Bukalapak lebih banyak produk yang kayak fashion pria, kemudian otomotif, spare part, aksesoris, sepatu-sepatu, seperti itu. Itu cukup banyak diminati di Bukalapak, tapi berbeda dengan Shopee yang karakternya lebih banyak pembelinya itu dari kalangan ciwi-ciwi, dari cewek-cewek. Kebutuhan rumah tangga, skincare, kemudian aksesoris-aksesoris wanita dan lain sebagainya. Nah, khusus untuk Bukalapak ini sendiri, bicara tadi meskipun secara traffic yang datang ke Bukalapak belum begitu banyak, ya. Saat ini ada sedikit penurunan traffic sesuai dengan hasil similar web yang coba saya cek kemarin itu. Sekarang yang tertinggi Shopee, kemudian dari Shopee, Tokopedia, lalu Bukalapak. Jadi tapi nggak masalah karena bagaimanapun juga kalau kita nggak bisa membaca data, kita nggak bisa meriset, kita tidak bisa memahami algoritmanya, kalau kita mau jualan dimanapun ya tetap aja susah-susah juga. Tapi meskipun di situ trafficnya nggak terlalu besar barangkali, tapi kalau segmennya sudah tepat dengan produk apa yang kita jual, saya rasa konversinya pun akan sangat tinggi gitu. Jadi saya bisa share screen ya Om Sis ya. Saya request screen-nya. Oke. Kelihatan nggak ya teman-teman untuk share screen Bukalapaknya? Kemana nih Om Sis nih? Halo? Om Agung, Halo Om halo, Sis? halo. Halo, Ya, ya siap.
Ya. Itu sudah saya munculkan, silakan dilanjut. Oke, siap. Baik, terima kasih. Ya, jadi kalau kita sudah jualan di Bukalapak, sudah ngupload master database misalnya ya, satu toko jangan cuma sekedar ngupload, tapi mencoba dipelajarin algoritmanya. Misalnya saya ngupload khusus untuk master database jam tangan Alexander Christie misalnya, jam tangan Alexander Christie. Nah, ini kita harus mencoba mempelajari algoritmanya, pencarian di dalam Bukalapaknya itu sendiri. Jadi algoritma itu adalah suatu urutan atau parameter tertentu yang menentukan sebuah produk. Itu bisa tampil di halaman pencarian Bukalapak. Jadi karena kita bicara algoritmanya Bukalapak ya, di dalam algoritma pencarian produk. Jadi yang kita akan coba telusurin sebetulnya hal-hal apa saja sih, atau poin-poin apa aja yang menentukan sebuah produk. Itu kita bisa masuk ke dalam pencarian di dalam Bukalapak, sehingga ketika ada orang mau membeli sebuah produk, maka produk kita memungkinkan untuk ditampilkan atau direferensikan ke calon pembeli. Nah, di sini saya contohkan, misalnya saya mengetikkan sebuah judul atau sebuah kata kunci jam tangan Alexander Christie. Nah, khusus untuk versi websitenya atau versi desktopnya, ini ketika ada sebuah customer atau calon pembeli mengetikkan sebuah kata kunci di pencariannya Bukalapak, di dalam satu halaman ini ada 50 produk yang ditampilkan. Jadi ketika kita mencari sebuah produk yang diketikkan di laptop atau melalui web version, itu ada 50 produk yang ditampilkan, yang mana dari 50 produk itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah produk yang ditampilkan berdasarkan iklan. Nah, kemudian yang sisanya adalah produk yang ditampilkan berdasarkan algoritma atau parameter tertentu yang secara organik atau yang sudah ditentukan sama si pihak Bukalapaknya itu sendiri. Nah, dari 50 produk ini, dari 50 tampilan yang disuguhkan ke calon pembeli ini 20 produknya. Jadi 20 produknya itu adalah produk yang memang khusus ditampilkan berdasarkan orang-orang yang melakukan iklan atau melakukan promoted push atau promoted keyword. Sedangkan yang 30-nya itulah yang kita mau berkompetisi. Kalau seandainya bisa, nanti syukur-syukur kita fight baik dari iklannya maupun dari algoritma secara organiknya atau tampilan produk yang ditampilkan secara organiknya. Jadi kalau bisa ya satu halaman ini syukur-syukur ya produk kita semua gitu. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini kita akan mempelajari untuk yang iklannya terlebih dahulu ya. Jadi, sorry. Jadi khusus untuk produk-produk yang dilakukan promosi dengan menggunakan promoted product atau promoted keyword, maka produk-produk kita akan memungkinkan untuk ditampilkan di 2 baris pertama dan 2 baris terakhir di halaman pencarian Bukalapak. Jadi susunan produk kita ketika kita melakukan iklan selama ini, teman-teman yang sudah melakukan iklan keyword atau iklan promoted produk, itu kita diberikan space antara 2 baris pertama dan juga 2 baris terakhir kalau untuk versi websitenya atau versi desktopnya. Tapi kalau untuk versi aplikasinya, nanti produk teman-teman atau produk kita semua yang sudah kita lakukan iklan, nanti akan ditampilkan secara acak karena tampilannya jauh lebih banyak secara aplikasi, versi aplikasinya ketimbang versi desktop atau versi websitenya gitu. Nah, ini ditampilkan berdasarkan antara bid yang kita berikan. Jadi kita semakin tinggi bidding yang kita masukkan dalam kita melakukan iklan promoted keyword tentunya, itu mempunyai kesempatan untuk mendapatkan impresi paling tinggi. Tapi secara resiko berarti teman-teman spend budgetnya juga harus lebih besar, harus lebih tinggi. Nah, tentunya kalau kita di awal namanya jualan ya gimana caranya supaya iklannya minim,
budgetnya minim tapi hasilnya maksimal gitu. Nah, atau teman-teman bisa menggunakan promoted product, yang mana ketika ada orang yang mengetikkan sebuah kata kunci, biasanya kalau dari hasil coba saya mempelajari itu, kalau kita melakukan promoted product, iklan menggunakan promoted product, itu iklan kita biasanya akan muncul ketika si calon customer mengetikkan minimal 3 kata kunci. Baru kalau kita melakukan promoted product baru akan ditampilkan. Tapi kalau cuma 2 kata kunci, biasanya lebih banyak yang ditampilkan adalah orang-orang yang melakukan iklan menggunakan promoted keyword gitu. Jadi ada 3 jenis iklan sebetulnya ya, kalau untuk di Bukalapak ada promoted product, ada promoted keyword, kemudian ada push product. Nah, nanti efektif mananya mungkin nanti kita jelasin lebih lanjut. Nah, selanjutnya setelah 2 baris pertama, ini juga ada 2 baris terakhir di bawah, yang mana ini juga masih menggunakan iklan tadi, baik promoted product maupun promoted push. Jadi bedanya ini ada spasinya ya, ada space yang lebih antara produk yang menggunakan promoted dengan yang tidak. Jadi di atasnya spasinya lebih kecil. Ini ada batasannya. Jadi 20 itu terbagi 10 di atas dan 10 di bagian bawah. Nah, sekarang yang akan kita pelajarin adalah bagaimana supaya produk-produk kita yang setelah kita upload itu bisa masuk di baris ketiga. Minimal baris ketiga, keempat, kelima. Kenapa? Karena di situ yang punya kesempatan kalau seandainya pun kita nggak harus melakukan iklan. Kalaupun kita nggak bayar iklan, kita masih bisa tampil di situ. Tapi kalau supaya tampil di baris pertama, baris kedua, kemudian 2 baris terakhir, mau nggak mau kita harus melakukan iklan. Harus keluar duit, harus keluarin budget. Tapi bukan berarti saya tidak menyarankan untuk tidak iklan, justru sangat disarankan untuk bisa melakukan iklan. Karena bagaimanapun juga tetap nanti akan jauh lebih banyak konversinya kalau kita bisa fokus di iklan ketimbang hanya mengandalkan traffic organik. Nah, untuk berkompetisi di 3 baris baris ketiga dan seterusnya sampai ke bawah, ini ada beberapa kriteria yang mana harus kita pelajarin supaya produk kita bisa masuk ke sini. Yang pertama adalah relevansi judul. Kenapa? Karena memang default-nya si Bukalapak itu sendiri, sebuah produk punya kesempatan untuk masuk di pencarian kata kunci sesuai dengan apa yang diketikkan oleh si calon pembeli, maka judul yang ada di dalam produk kita wajib punya relevansi dengan query-nya atau dengan apa yang diketikkan sama si calon pembeli. Di sini contohnya jam tangan Alexander Christie, maka di baris ketiga ini yang tampil di urutan pertama juga tulisannya jam tangan Alexander Christie. Di belakangnya baru pria 6141. Sampingnya jam tangan wanita Alexander Christie. Nah, kita ngetiknya jam tangan Alexander Christie, tapi yang menang di urutan kedua ini ada tambahan wanitanya. Jam tangan wanita Alexander Christie. Tapi tetap bisa masuk. Kenapa? Karena ya ada struktur katanya itu masih ada di dalam satu judul ini gitu. Jadi masih relevan, masih dianggap relevan gitu dan seterusnya. Hampir semua yang ditampilkan di halaman 1 ini selain yang menggunakan iklan pasti memiliki judul yang sangat relevan dengan query pencariannya atau kata kunci yang diketikkan sama si calon pembeli. Contohnya ini benar-benar 100% sama plug jam tangan Alexander Christie, sampingnya juga sama jam tangan Alexander Christie gitu. Jadi pertama kita harus membuat judul serelevan mungkin. Maksudnya serelevan mungkin kalau kita targetnya itu membidik beberapa judul, beberapa kata kunci dalam sebuah judul, maka sebisa mungkin ya dimaksimalin aja. Kalau judulnya jangan cuman ini pendek seperti ini, kalau untuk di iklan biasanya lebih gampang menangnya. Kalau untuk dilakukan iklan ini nilai kliknya juga lebih murah kalau seandainya judul produknya pendek begini. Tapi kalau untuk marketnya targetnya untuk berkompetisi di pencarian ya mungkin cuma menang di beberapa kata kunci aja. Tapi kalau dipanjangkan lagi misalnya jam tangan pria original Alexander Christie model terbaru. Sehingga ketika ada orang nyari jam tangan pria masuk
Jam tangan original pria juga masuk, jam tangan original model terbaru juga masuk, atau jam tangan Alexander Christie model terbaru juga masuk. Jadi ada banyak susunan kata yang bisa kita bidik dalam satu judul produk gitu. Jadi pertama itu harus relevan. Nah, serelevan mungkin, semaksimal mungkin judulnya dipanjangkan sampai semaksimal mungkin, sebisa mungkin ya sampai habis kuota karakternya itu dipenuhin semua, dihabiskan semua, tapi jangan sampai ada double kata kunci. Ini jelek secara SEO, dan dari hasil praktek yang coba saya terapkan itu ternyata kurang bagus. Misalnya di depan sudah ada tulisan jam pria Alexander Christie, terus strip atau spasi di belakangnya jam pria Alexander Christie lagi gitu, misalnya double. Entah di depannya ada jam pria Alexander Christie murah, belakangnya jam pria Alexander Christie original, misalnya seperti itu. Itu double keyword, double kata kunci. Ini sangat nggak bagus. Kalau menurut saya lebih baik disusun katanya berdasarkan riset kata kunci terlebih dahulu. Bisa menggunakan keywordtool.io, kemudian bisa lewat Google Trend, atau bisa lewat keyword seeker. Nah, itu bisa untuk kata kunci yang kata kunci baku dan kata kunci turunannya itu disusun terlebih dahulu, dikumpulkan terlebih dahulu. Ketika sudah banyak mendapatkan suggest kata kunci, baik kata kunci baku dan kata kunci turunannya, disusun menjadi sebuah judul sehingga memerangkai sebuah kata yang multi kata kunci atau multi target kata kunci begitu. Nah, terus yang selanjutnya produk kita, jadi kalau pertama tadi syarat supaya produk kita bisa masuk ke halaman 1, algoritmanya adalah produk kita harus punya judul yang relevan dengan si calon pembeli ketikan. Nah, kemudian yang kedua adalah feedback toko. Jadi ini yang mungkin kalau dibilang di awal agak sedikit berat di Bukalapak ya. Maksudnya beratnya itu karena untuk akhir-akhir ini kebanyakan produk yang ditampilkan di halaman satunya si pencarian Bukalapak itu diutamakan adalah dari toko-toko yang memiliki feedback cukup bagus, atau paling enggak bisa antara tergantung kompetisi ya, tapi kebetulan karena untuk jam tangan ini kompetisinya tinggi, jadi di sini sampai 3.802 feedback. Terus di sampingnya 8.000, sampingnya lagi 8.000, masih 8.000, si 8.000. Nah, ini mendominasi nih dari tokonya si M. Gus Bandung. Ini cukup mendominasi karena dia secara kompetisinya sudah menang tadi, baik dari judul juga dari judul juga dia masuk, kemudian dari feedbacknya juga dia sudah cukup tinggi. Nah, jadi itu toko kita kalau semakin hari semakin memiliki peringkat yang tinggi atau feedback yang bagus, maka potensi untuk ditampilkan sama si pihak Bukalapak itu juga sangat tinggi gitu. Jadi terus gimana kalau yang toko-toko baru pertama buka? Bisa nggak memungkinkan untuk ditampilkan di halaman 1? Sangat memungkinkan. Jadi jangan berkecil hati karena berpikiran, wah kalau gitu berarti semua toko-toko yang sudah juragan, yang sudah jadi calon juragan, baru bisa masuk dong, baru punya kesempatan di halaman 1. Enggak. Ini karena kebetulan yang saya coba ketikkan kata kuncinya memang kompetisinya tinggi. Tapi kalau kita targetnya tadi ketika membuat judulnya itu dengan judul yang panjang dengan berbagai macam target kata kunci, biasanya orang nyari malah bukan cuma 3 kata kunci atau 4 kata kunci. Bisa jadi kata kunci spesifik. Misalnya kita nyari jam tangan Alexander Christie wanita original. Misalnya ada orang mengetikkan jam tangan Alexander Christie wanita original. Ini pasti kompetisinya sedikit lebih gampang lagi. Maksudnya nggak terlalu berat. Kenapa? Karena ya keywordnya udah panjang. Jadi nggak seberat yang pertama gitu. Nah, ini udah beda ya, tampilannya sudah beda. Nah, ini di 1040, ini udah lebih kecil pokoknya gitu. Jadi begitu, tujuan kita untuk membuat judul panjang itu salah satunya untuk menyasar orang-orang yang mengetikkan kata kunci long tail atau kata kunci yang panjang. Nah, dengan orang-orang yang ketika mengetikkan kata kunci panjang ini sebetulnya sudah jadi hot market atau hot buyer. Mereka udah benar-benar
biasanya pengen beli, pengen nyari produk yang memang biasanya sudah teredukasi, sehingga mereka bisa langsung ke spesifik brand, bahkan ke spesifik tipe gitu. Nah, kesempatan-kesempatan itulah yang meskipun bisa dibilang mungkin setiap judul produknya punya kesempatan impresinya sedikit, tapi kalau konversinya tinggi nggak masalah, daripada kita bertarung di kompetisi yang misalnya 2 kata kunci atau 3 kata kunci, tapi kompetitor kita tokonya udah lama, kemudian feedbacknya udah cukup tinggi, akhirnya kita bergelut di situ, hanya fokus ngandelin mau nggulingin kompetisi kata kunci itu, ujung-ujungnya nggak laku-laku, malah akhirnya merasa bahwa jualan kita nggak laku atau produknya nggak laku, padahal ada banyak cara. Orang tuh nyari produk nggak cuman dengan kata kunci 2-3 kata kunci. Banyak sekali orang-orang yang nyari produk langsung ke spesifik brand, malah justru konversinya jauh lebih tinggi gitu. Jadi sembari kita membangun toko supaya feedbacknya makin hari makin bagus, ya salah satunya dengan cara membuat judul tadi dipanjangkan atau dimaksimalkan sehingga membidik berbagai macam kata kunci. Nah, ketika ada transaksi, otomatis feedback toko kita makin hari makin bertambah. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah page super seller atau premium akun. Jadi ketika kita jualan di Bukalapak, kalau kita tidak mendaftar sebagai super seller, ini produk kita untuk punya kesempatan ditampilkan di pencarian produknya itu agak sedikit kecil. Ya, kecil sih memang. Karena kalau kompetisi kita semuanya sudah menggunakan super seller, sedangkan kita tidak menggunakan super seller, ya kita akan ketinggalan. Nah, maka dari itu, teman-teman bisa mendaftarkan akun-akunnya ya, untuk bergabung menjadi akun premium atau akun super seller. Ini kalau kita lihat di sini ya, tidak ada satupun produk yang ditampilkan di sini itu yang mana tidak memiliki page super seller. Jadi semuanya memiliki page super seller gitu. Jadi termasuk yang di iklan pun sama. Iklan pun mereka menggunakan akun yang premium atau akun super seller. Nah, ini mungkin salah satu bentuk dari Bukalapaknya untuk melihat seberapa serius kita sebagai seorang penjual di Bukalapak, karena ketika kita terdaftar menjadi super seller atau kita bergabung menjadi super seller, nanti kita akan dikenakan biaya antara 3-5%, tergantung dari niche produk atau kategori produk yang kita mainkan. Kalau jam ini masuk ke kategori 5% kalau nggak salah gitu. Jadi dari total transaksinya nanti akan dipotong sekitar 5%. Nah, nanti tinggal harganya aja. Harganya kalau sekiranya misalnya 1 juta, berarti 5%-nya kan berapa? 50.000 ya. Nah, berarti kita harus markup lagi, sedikit di markup kalau kita mau daftar menjadi super seller. Supaya apa? Supaya itu tadi, nggak terlalu, untung kita nggak terlalu tipis. Karena nanti akan ada biaya pemotongan untuk super sellernya itu sendiri. Jadi, itu tadi, teman-teman, sudah 3 ya. Jadi relevansi judul, kemudian feedback toko, gimana caranya kita tokonya itu semakin hari banyak feedback-nya, makin hari banyak yang ngasih testimoni. Feedback itu sebetulnya nggak harus testimoni ya, nggak harus review, tapi dengan ketika ada transaksi, kemudian transaksi itu berhasil sukses tanpa ada komplain, tanpa ada klaim dari si pihak pembeli, maka itu otomatis menjadi feedback positif buat toko kita. Itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tadi apa aja, relevansi, feedback, kemudian super seller atau premium akun. Yang selanjutnya adalah jumlah transaksi. Nah, jadi di sini rata-rata ya setiap produknya ini baik dalam satu produk maupun akumulasi dalam satu toko, itu akumulasi produknya sudah ada beberapa transaksi. Jadi memang diutamakan, mungkin Bukalapak juga maunya benar-benar produk yang disuggestkan ke calon pembeli adalah produk yang benar-benar sudah pernah terjual atau benar-benar memiliki kualitas yang bagus. Nah, mereka juga nggak mau misalnya kalau kata kuncinya banyak yang dicari, tapi ternyata begitu disuggestin ke orang-orang penjual baru, ternyata produknya nggak sesuai, barangkali seperti itu. Sehingga transaksi ini sangat penting. Transaksi dari tiap produk dalam satu toko itu sangat penting. Supaya yaitu semakin hari produk kita akan terus disuggestin sama si pihaknya Bukalapak untuk direferensikan ke si calon pembeli. Nah, selanjutnya
Yang kelima adalah review produk. Jadi ini kita lihat juga di dalam halaman 1 ini tidak ada satupun produk yang menggunakan yang di luar iklan ya. Kalau kita menggunakan promoted keyword atau promoted product masih memungkinkan meskipun tanpa iklan, maksudnya meskipun tanpa review itu bisa masuk di halaman 1. Nah, ini contohnya ini nggak ada reviewnya. Mungkin produk baru, tapi nggak ada reviewnya, tapi bisa menang di halaman 1 dan urutan pertama karena dia menggunakan promoted product. Nah, di luar itu, yang 30 produk yang kita sedang coba cari gimana caranya biar masuk ke sini ini adalah produk-produk yang semuanya kalau bisa dibilang itu pasti memiliki review. Sedikit lah yang nggak memiliki review gitu. Jadi ini ada nggak nih? Nah, ini ada. Ini 1, 2, 3. Nah, ini kalau yang nggak ada review seperti ini caranya kita bisa menggunakan push produk. Bisa menggunakan push produk. Jadi tapi kalau yang murni algoritmanya si Bukalapak itu sendiri, itu lebih mengutamakan produk-produk yang memang sudah memiliki review. Berapapun jumlah reviewnya nggak masalah sih, karena ini ada yang 3, ada yang 5. Kalau disandingkan ya, ini 3 bisa mengalahkan yang 5 sampingnya atau yang 7 sampingnya. Atau sebelahnya ini bisa bersebelahan yang 23 review dan 45 review. Jadi kalau menurut saya kalau untuk review kayaknya Bukalapak tidak terlalu mengutamakan yang banyak reviewnya atau paling banyak reviewnya itu enggak. Yang penting ada review, itu sudah cukup sebagai acuan Bukalapak untuk mereferensikan sebuah produk itu bahwa memang itu adalah produk yang good quality atau paling tidak produk yang sudah terbukti bagus dan pernah dibeli sama si sama si pembeli gitu. Jadi itu nomor 5, review produk itu sangat penting ya. Nah, review produk ini bisa diambil dengan 2 cara. Untuk mendapatkan review produk ini bisa diambil dengan 2 cara. Yang pertama adalah ketika ada customer membeli sebuah produk, kalau saya khususnya, ketika ada customer membeli produk itu biasanya kan susah banget ya untuk ngasih review, jangankan ngasih review, nerima barang aja ketika barang sampai itu kadang-kadang ampun-ampun deh. Mereka nggak mau terima barang gitu. Nah, kita biasanya rayu mereka untuk ya berbaik hati memberikan review dengan kata-kata manis ya, didoakanlah awet barangnya, nanti kalau ada klaim, ada komplain kita bantu garansinya dan lain sebagainya gitu. Ya pokoknya kita jalin terus hubungan. Jadi jangan sampai ketika ada transaksi barang di packing dikirim udah gitu aja. Nunggu duit cair, habis cair dicairin habis itu udah gitu aja. Enggak. Itu sangat tidak bagus. Kalau saya mempraktekkan khususnya untuk CS-CS saya itu biasanya saya mencoba membangun kedekatan dengan customer. Jadi dari mulai dia melakukan chat, tanya produk ready apa enggaknya, sampai terjadi transaksi, sampai dalam proses pengirimannya segala macam, itu kita selalu update ke customer. Halo Kak, ini barang sudah dikirim ya, sudah dikemas. Halo Om Agung. Aduh. Halo teman-teman. Ada mana nih Om Agungnya? Malah menghilang. Oke, teman-teman ditunggu dulu ya Om Agung. Ini ada kendala teknis lagi. Ini lagi seru-serunya membahas padahal. Kita tadi mencatat beberapa hal penting, yaitu relevansi, memberikan feedback, jumlah transaksi, kemudian review produk ya. Gitu. Mungkin teman-teman udah bisa memberikan pertanyaan, jadi nanti begitu Om Agung muncul, kita langsung memberikan pertanyaan ya ke Om Agungnya, gitu. Silakan yang ada mau pertanyaan tentang Bukalapak, kalau mau saya review semua dari Om Agung tadi panjang kali lebar ya. Sebenarnya kita langsung buka saja sesi untuk tanya jawab nih. Silakan teman-teman yang ingin bertanya mengenai Bukalapak. Dari penjelasan Om Agung tadi cukup lengkap dan detail ya sebenarnya ya. Gitu.
Gitu teman-teman, silakan yang ingin bertanya. Ini kayaknya kebanyakan anteng-anteng aja pada di marketplace yang lain ini. Mana nih Om Agung? Aduh, seru ya teman-teman ya nih pembahasan malam ini. Ini jarang-jarang nih kita bahas tentang khusus tentang Bukalapak. Biasanya kita selalu bareng-bareng. Gitu. Manfaatkan nomor handphone untuk buka toko ya teman-teman ya. Dari sekarang sudah bisa mulai menghasilkan dari rumah nih, apalagi masa-masa pandemi seperti ini. Kita nggak bisa kemana-mana, kita banyak aktiviti keluar juga nggak bisa. Jadi gimana caranya tetap di rumah tapi menghasilkan? Ya caranya dengan cara bergabung di Ayo Dropship ya. Karena di Ayo Dropship ini kita sudah sediakan banyak produk lokal ya, mulai dari kurma, kopi, kemudian gula aren juga ada, skincare juga banyak, kemudian kesehatan ya, macam-macam ya. Yang tadi yang baru datang ke kantor yaitu tentang sayuran organik juga sedang kita siapkan. Yang bertanya saya tampung dulu ya, nanti yang menjawab biar Om Agung. Tip-tip biar tidak terkena pelanggaran upload forma call. Nah, biasanya kalau pelanggaran itu biasanya duplikat ya, mulai duplikat yang dibilang Om Agung tadi. Ini saya coba sedikit menjawab ya Om, daripada sambil nunggu Om Agungnya muncul. Biasanya duplikat konten ya, biasanya. Baik itu kata kunci maupun gambar. Nah, kalau nggak salah di channel Dropship juga diajarin bagaimana supaya gambarnya tidak duplikat ya, dikasih frame. Sebentar ya, saya call Om Agung dulu. Pertanyaan saya tampung dulu ya, pertanyaan-pertanyaan saya tampung dulu. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Halo Om, coba join lagi Om. Mati ya. Oke. Mana dia Om Agung? Nah ini dia muncul dia. Ada. Online 3, 2, 1. Ini dia sudah nongol lagi orangnya. Oke. Dari tadi disconnect toh. Makanya saya tunggu-tunggu kok nggak muncul-muncul ini. Aduh, saya ngobrol sendiri deh. Oke, kalau gitu saya janji saya buatin videonya aja kali ya, khusus untuk pemahaman algoritma. Kayaknya nanti videonya menyusul, saya buatkan, nanti saya upload secepatnya. Oke Om. Ini kita langsung tanya jawab aja kali ya Om. Boleh, siap. Ya, ini sudah ada pertanyaan ini dari siapa nih? Tiba-tiba mati. Sampai di review ya kalau nggak salah ya. Sampai di review, aduh. Bahwa Okay. tidak perlu banyak-banyak, yang penting di Bukalapak harus ada review kalau nggak salah begitu tadi kita terimanya. Ya. Oke. Gitu. Oke, silakan barangkali ada yang mau bertanya. Oke, ini ada pertanyaan nih Om dari Yosi Hendrawan. Dari Yosi Hendrawan itu menanyakan tips biar tidak terkena pelanggaran karena beliau upload forma call ini. Oke. Sebetulnya kalau untuk forma call memang ada beberapa ini ya, di random aja. Ini biasanya kalau melakukan upload massal, ini pakai upload massal ya Om Yosi ya. Kalau upload massal biasanya kalau kena pelanggaran itu antara database itu sudah pernah diupload, kemudian diupload ulang tapi tanpa kita sadari. Kadang-kadang seperti itu. Atau di dalam kita punya 2 toko misalnya ya, kita punya 2 toko,
di toko yang satu dengan toko yang berbeda itu database-nya sama dan tanpa melakukan random database. Jadi sebisa mungkin ketika kita mau melakukan upload produk, sebaiknya database-nya di random terlebih dahulu. Gitu. Jadi jangan 100% ngambil dari database kemudian langsung diupload gitu. Tapi ada ininya, ada apa namanya? Ada randomnya, ada sistem random di dalam database-nya gitu. Tinggal di rand between. Kayaknya ada videonya deh Om Sis untuk cara random database. Ya, ya, ya. Tadi saya juga udah singgung, mungkin dikasih frame juga kan Ya, sudah berbeda gitu ya, ya. Ya, gitu ya, Om Yosi. Ya, jadi mungkin terkena itu tadi mungkin duplikat ya. Biasanya yang bikin kita terkena pelanggaran adalah duplikat biasanya. Gitu, Om Yosi Hendrawan. ya, Jadi karena itu kita ada 2.600-an member sekarang, mungkin saja pernah diupload oleh orang lain. Nah, mungkin itu sampean perlu pinter-pinter supaya dikasih frame atau dikasih apa gitu ya, biar biar ya, berbeda lah gitu. Gitu, Om Yosi Hendrawan. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Muhammad Ferry Pradana nih, Hu. ya, Untuk toko baru agar bisa bersaing apa harus promote push, Om? ya. Oke. Ya. Kalau tergantung produknya ya. Bersaing itu kan tergantung dari produk yang kita mainkan itu apa. Jadi setiap produk itu memiliki kompetisi yang berbeda-beda. Nah, kalau seandainya produknya memang kompetisinya tinggi, dengan kompetisi tinggi itu bisa dicek listingnya itu ada berapa di kata kunci tersebut. Saya biasanya kalau ngelihat listing dari kata kunci yang kita bidik misalnya, nanti dilihat dari listing yang sudah ada, itu ada berapa ribu produk, kemudian masing-masing toko yang menjual produk tersebut itu secara feedbacknya atau reputasi tokonya sudah sejauh mana. Apakah dia sudah juragan, apakah dia baru toko buka juga gitu. Nah, kalau toko-toko yang sudah berat, jadi kita fokusnya ke long tail keyword. Jadi kembali lagi, kita kalau mau tetap main di situ ya tinggal judulnya aja yang dipanjangin. Multi kata kunci. Targetnya itu jangan cuma di 2 kata kunci atau 3 kata kunci, tapi ada kata kunci turunannya juga gitu. Nah, adapun promoted push-nya atau iklan berbayarnya ya sebetulnya memang mau kompetisinya kecil atau enggak, kalau produk kita supaya bisa mendapatkan engagement yang lebih, supaya mendapat tampilan yang lebih banyak, ya mau nggak mau kita harus melakukan promoted push. Tapi khusus untuk iklan ini ya, kalau untuk promoted push, saya biasanya kalau di awal split testnya itu tidak langsung menggunakan promoted push. Jadi pertama saya harus menentukan winning produk dan winning kata kuncinya terlebih dahulu. Nah, untuk mendapatkan winning produk dan winning kata kunci, saya melakukan promoted keyword terlebih dahulu di awal. Meskipun secara budget mungkin agak sedikit cost-nya lebih tinggi ya kalau untuk melakukan promoted keyword. Nah, tapi ketika kita sudah melakukan promosi menggunakan promoted keyword, nanti kita akan tahu sebetulnya kata kunci yang kita bidik itu seberapa tinggi pencariannya, seberapa banyak klik yang kita dapat. Nah, dari situlah nanti kita bisa rumusin kalau sudah nemu winning product dan winning kata kuncinya, selanjutnya sudah tidak lagi menggunakan promoted keyword. Itu bisa diduplikasi ke toko-toko yang lain gitu. Jadi sisanya kita hanya menggunakan push produk. Push produk itu per pushnya bisa antara 1.000 sampai ya 1.000 sampai 2.000 rupiah lah per kali push gitu. Jadi tergantung kalau kita belinya, kalau beli paket pushnya yang banyak sekalian harganya lebih murah, tapi kalau belinya per 50 gitu, 50 itu kalau nggak salah harganya 68 ribu apa ya kalau nggak salah gitu. Jadi kalau belinya banyak sekaligus lebih irit. Karena push produk itu ditampilkan selama 12 jam dari semenjak kita melakukan push terhadap produk tersebut. Kalau kita melakukan promoted product atau promoted keyword, kalau beda ya antara promoted product sama promoted keyword. Kalau promoted product itu cenderung produk kita akan ditampilkan ketika customer melakukan pencarian yang paling enggak itu tadi antara 3 kata kunci. Tapi kalau promoted keyword mau kita tergantung kita masukinnya keyword apa. Kalau kita masukinnya 2 kata kunci atau 3 kata kunci ya pasti akan ditampilkan sama si calon pembeli sama si Bukalapak ke calon pembeli sesuai dengan kata kunci yang kita bidik atau kata kunci yang kita tanam untuk diiklankan gitu.
Nah, sedangkan push di sini dia tidak melihat dari dari kata kuncinya, tapi dari judul produknya. Maksudnya kan kita tidak melakukan iklan berdasarkan kata kunci. Kalau push itu ibaratnya nyundul lah. Nah, produk kita akan ditampilkan atau akan menang ketika ada orang yang mengetikkan produk, mengetikkan kata kunci yang mana kata kuncinya itu paling relevan dengan judul-judul yang ada di dalam produk kita gitu. Jadi kalau kita sudah riset judul produk di awal, itu promoted push dan promoted keyword itu buat saya hanya untuk awal-awal aja. Sisanya fokusnya hanya ke push produk. Lebih murah, lebih efektif, dan konversinya pun sejauh ini saya rasa masih cukup ya cukup bagus lah, masih tinggi kalau menggunakan push produk. Tapi kalau promoted push atau promoted keyword itu biasanya cost-nya lebih besar. Untuk promoted produk dan promoted keyword itu cost-nya lebih besar gitu. Dan itu biasanya saya lakukan hanya untuk tahap awal ketika melakukan split test. Gitu. Halo? Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Oh, mantap. Oh. Cukup ya. Ya cukup bagus lah, masih tinggi. Halo. Kalau menggunakan Ya, halo. Siap. yang di ini jangan diputar, suaranya jadi balik lagi kita. Iya, dari tadi saya nggak ngeliat di sini, malah jadi tahu-tahu nggak connect. Siap, lanjut. Kemudian ada pertanyaan lagi nih, jawabannya bagus banget ya, itu ya. Ketinggalan, jangan dihapus ya Om. Oh, tenang aja, nanti teman-teman tetap bisa lihat di grup sini ya. Ini karena ini Facebook grup live, jadi nanti tetap ada di sini. Ya, tetap bisa dilihat dan bisa dilihat ulang gitu. Ini ada pertanyaan dari Zulkarnain. Mas Zulkarnain, Om, satu KTP bisa berapa toko di Bukalapak? Bagus dicampur-campur di satu toko, palu gada, atau nge-branding di satu niche. Ini jadi ada 3 pertanyaan ya. Satu pertanyaan tapi ada 3 ini. Pertama. Diborong ini ya. Oke, satu KTP untuk berapa toko? Sebetulnya kalau saya sih KTP itu hanya dimasukkan atau diregistrasikan ke toko yang benar-benar memang sudah profitable. Memang toko itu sudah settle, toko itu secara feedbacknya, performanya sudah bagus, sehingga saya masukkan ke registrasi KTP, dan itu nggak banyak. Saya paling satu toko satu KTP hanya untuk 2 toko aja. Sisanya kebanyakan nggak pakai KTP gitu. Nah, terus apa lagi tadi? Satu KTP untuk satu KTP bisa berapa toko? Mendingan ya antara 1 sampai 2 tokonya aja, nggak usah banyak-banyak. Itu. Nah, kemudian produknya bagus dicampur. Palu gada ya, atau nge-branding satu niche. Nah, ini tadi sore sempat kita bahas ya. Jadi ketika kita membangun toko, itu kalau bisa targetnya dibikin 2. Yang pertama adalah toko yang kita bangun yang tujuannya untuk aset jangka panjang. Jadi toko ini kita bangun benar-benar, kita rawat, kita maintain, yang memang tujuannya untuk jangka panjang. Gitu. Halo, Hu? Halo, Hu? Lanjut. Oke. Nah, terus yang kedua, toko yang kita bangun yang memang tujuannya untuk make money. Jadi yang jangka panjang ini sebagai active income. Nah, sedangkan satu toko ini kita maintain, tapi tujuannya untuk make money, benar-benar nyari duit cepat, gitu. Yang tokonya itu kita boleh dipakai untuk palu gada. Nah, kalau untuk yang toko aset jangka panjang, ini kita fokus ke beberapa niche aja, nggak usah campur-campur. Jadi nggak usah semuanya dicampur. Tapi yang penting fokus produknya itu aja gitu. Misalnya kalau misalnya ke skincare, ya udah isinya skincare, atau mungkin masih bisa lah kalau skincare sama kesehatan sama kecantikan kalau digabung jadi satu masih nggak masalah. Tapi kalau kita mau bangun aset jangka panjang, sedangkan tokonya isinya ada skincare, ada kesehatan, ada fashion, ada otomotif, ada perlengkapan rumah tangga dan sebagainya gitu. Itu menurut saya kurang. Nah, lebih baik satu toko kita fokusin ke winning product yang sudah kita tentukan berdasarkan riset.
Nah, kalau di iDropship sebetulnya kan nggak perlu riset, produk itu sudah winning semua ibaratnya. Tinggal di ini aja, tinggal dikelompokin aja berdasarkan kategorinya. Nah, sisanya adalah toko yang memang kita bangun untuk make money, yang mungkin mengejar demand. Kayak momen puasa ini kan lagi banyak-banyaknya orang nyari perlengkapan ibadah, kemudian fashion, kemudian produk kecantikan. Nah, ternyata produk kecantikan di musim corona demand-nya cukup tinggi banget sekarang karena mungkin banyak cewek-cewek yang lebih punya banyak waktu di rumah untuk merawat diri sehingga dia punya butuh banyak produk-produk kosmetik begitu. Kemudian termasuk produk-produk seperti produk TAB atau tahun ajaran baru kayak sepatu sekolah, kemudian seragam, lalu tas-tas dan perlengkapan-perlengkapan sekolah. Ini juga saat ini lagi naik, misalnya begitu. Itu bisa dimainkan. Nah, sisanya kalau seandainya sudah nggak momen, ya tinggal produknya dihapus atau bahkan mungkin bisa dibiarkan digantikan dengan produk-produk yang musim saat itu lagi berkembang atau demand-nya lagi tinggi itu apa. Itu kalau kemarin awal-awal puasa mungkin lagi marak-maraknya ya jualan masker, itu bisa dimainin gitu karena ya kadang-kadang untuk produk yang lagi musiman ini memang waktunya pendek tapi terjadinya penjualan itu cukup tinggi selama kita dapat produk yang murah, selama kita ada supplier yang bagus, saya rasa nggak apa-apa juga dimainkan gitu. Jadi nggak cuma terpaku di dalam satu produk gitu. Oke, itu ya, mantap Oke. jawaban. Ini kita jawabannya bisa dipersingkat nggak nih? Kalau saya lihat daftar Iya. pertanyaannya panjang bener ini. Baik, siap. Takutnya nanti yang belakang-belakangan tidak terjawab. Siap. Ini ya, langsung aja ke Ya. pertanyaan selanjutnya ya. Bisa baca di layar, Oke. Nih, Yang mana nih? tips buat yang baru mulai Bukalapak untuk menjadi super seller. Gimana, Om? Oke. Kalau di Bukalapak super seller sebetulnya nggak harus ada transaksi. Jadi dibiarkan aja dengan kita ngupload produk secara konsisten kita ngupload produk, itu nanti sudah bisa mendaftar sebagai super seller. Kemarin juga saya pikir harus ada transaksi, ternyata di beberapa teman-teman atau beberapa member yang sudah mencoba mempraktekkan, ternyata sebagian dari mereka tanpa harus ada transaksi di awal pun sudah bisa mendaftar menjadi super seller. Tapi syaratnya yaitu mungkin keaktifan dari toko kita harus selalu aktif setiap harinya. Jadi kalau bisa diloginin di aplikasi di handphone, kemudian kita continue ngupload, jangan satu kali ngupload pakai mass upload, habis itu ngableng ditinggal sampai sebulan gitu ya, kemungkinan akan susah lah gitu. Itu kalau upload satu hari satu atau gimana, Umi? Ada minimal upload ya? Kalau maksimal ada. Kalau maksimal ada. Itu satu hari untuk di awal ya paling enggak 25 lah. Tapi kalau minimal ya minimal sehari satu pun nggak masalah. Yang penting konsisten. Nggak masalah ya. Iya, sampai satu minggu dicoba. Yang penting ada activity ya di Iya, tokonya ya. Betul. Oke. Itu ya, Om, ini saya nggak bisa lihat namanya nih. Oke. Yang bertanya. Kemudian ada pertanyaan baru nih kayaknya serupa tapi tak sama ini. Ini sudah dijawab juga nih. Tip buat memulai Bukalapak untuk menjadi super seller, Om. Dan kalau mau daftar harus ada transaksi dulu. Nah, sudah dijawab tadi kayaknya ya. Sudah, yang ini sudah. Sudah. Dari Mas Yoga yang belum tuh. Tes promoted keyword berapa hari? Ini ya. Nah nih, tes promoted keyword berapa hari atau spend berapa, Om, untuk split test? Oke. Kalau promoted keyword sebetulnya makin panjang waktunya, pasti data yang kita dapat makin mateng. Tapi kalau saya biasanya untuk tahap awal itu tesnya 500.000 aja dulu. Jadi nggak usah banyak-banyak, ngetes 500.000, nanti dari 500.000 itu yang fungsinya untuk split test, kita masukin keywordnya jangan terlalu banyak. Ya, jadi jangan semua keyword dibidik, itu jangan. Pilih aja keyword-keyword yang sekiranya berdasarkan keyword planner, berdasarkan keyword tool.io, dan juga berdasarkan suggest keyword dari pencarian Bukalapak. Nanti kita kerucutin. Ada berapa kata kunci. Pilih yang kalau promoted kalau kita melakukan promoted keyword, kita pilih yang antara 2 sampai 3 kata kunci dulu. Jadi kalau bisa 2. Tapi kalau pol-polnya misalnya 3
ternyata ada suggest-nya juga banyak atau keyword turunannya banyak, ya nggak apa-apa dipakai 3. Tapi kalau untuk biar lebih meluas nantinya suggest-nya makin banyak, itu kita fokusnya ke 2 kata kunci sampai dengan 3 kata kunci. Nah, itu kalau sudah 500.000 biasanya ya kurang lebih habis sekitar 1 minggu lah. Nah, dari situ dari 1 minggu itu di dashboard super sellernya nanti kita akan tahu keyword-keyword apa sebetulnya yang paling punya potensi untuk terjadinya konversi tertinggi. Nah, sisanya akun-akun misalnya punya 2 toko atau 3 toko, ya yang diiklanin 1 aja dulu. Nanti kalau udah dapat winningnya baru diduplikasi ke toko yang lainnya. Misalnya mungkin mungkin punya 2 toko atau 3 toko, barangkali seperti itu. Oke. Ini untuk mempersingkat waktu ya, saya langsung setelah habis dijawab, saya langsung ke pertanyaan selanjutnya. Siap. Nih, kalau mengulang kata kunci untuk mengejar 150 kata, apakah termasuk spam? Gimana? Kalau mengulang kata kunci? Ya, sebetulnya ini untuk mengulang kata kunci secara SEO-nya itu kalau menurut saya kurang bagus ya. Karena kan misalnya, yaitu tadi yang saya contohkan, misalnya di depannya udah tulis judulnya jam tangan pria original, strip atau spasi, belakangnya lagi jam tangan pria original murah, misalnya seperti itu. Lebih baik dari total judul yang ada itu adalah rangkaian dari berbagai macam kata kunci. Tapi kalau misalnya jam tangan pria cowok original itu masih nggak apa-apa, karena itu sinonim antara pria dan cowok, ada persamaan katanya, itu masih nggak masalah. Tapi kalau udah double kata kunci, saya rasa kurang efektif. Jadi mendingan maksimalin dalam satu judul itu memiliki banyak kata kunci ketimbang mengulang kata kunci yang sudah dimasukkan di sebelumnya. Oke. Ya. Oke, ya lanjut ya Om. Ya, itu ya siap. tadi dari Pak Made Arimbawa ya. Kemudian dari pertanyaan dari Riza Rangkuti. Ini Riza Rangkuti ini. Om, efektifkah satu produk dengan ratusan judul di Bukalapak ini? Atau cukup satu judul, satu produk yang sudah dioptimasi judul gambarnya? Ya. Sebentar. Ya, silakan. Sebentar. Yang itu ya, bener ya? Bukan ya? Betul. Oh, yang ini Om. Sorry. Yang ini nih. Yang ini pertanyaannya, Om, efektifkah satu produk dengan ratusan judul di Bukalapak ini, atau cukup satu judul, satu produk yang sudah dioptimasi judul gambar, dan lain-lain? Oke, siap. Jadi, kalau menurut saya sih masih efektif membidik beberapa kata kunci dalam satu produk ya, ketimbang fokus hanya di satu judul produk, meskipun produk itu sudah memiliki engagement yang tinggi. Karena apa? Karena sebetulnya kan target kita itu adalah kata kuncinya. Ya, jadi kita mau jualan apapun, yang menentukan orang bisa datang ke toko kita, datang ke produk kita, itu adalah bagaimana caranya kita mengemas sebuah judul. Tapi tidak mungkin satu niche produk atau satu produk itu cukup diberikan satu judul. Ya paling enggak satu judul produk kayak kerudung aja. Kerudung kan banyak orang yang ngetik pakai kerudung, ada yang jilbab, ada yang hijab, ada yang apalagi itu ya, jilbab, hijab, kerudung gitu ya. Kalau kita hanya fokus ke misalnya jilbab wanita segi 4 tren terbaru, misalnya begitu. Meskipun itu sudah dioptimasi, baik dari segi deskripsi, kemudian judul produknya, bahkan sampai ke gambarnya, tapi menurut saya akan tetap efektif ketika kita punya banyak varian gambar dari produk tersebut, dan juga membidik kata kunci turunan dari kata kunci baku produk tersebut. Misalnya tadi ada jilbab ya, satunya lagi ditambahkan dengan kerudung, satunya lagi ditambahkan dengan hijab, dan seterusnya. Nah, sisanya bisa menggunakan prefix atau suffix supaya untuk menghindari dari duplikat konten produk yang kita upload itu sendiri. Siap. Mantap ya jawabannya ya. Next, Om. Oke. Push dipilih berdasarkan produk terlaris yang dilihat ya, Om. Push dipilih berdasarkan produk terlaris atau banyak dilihat, Om. Oke. Jadi tadi ya, saya ulangi, ketika melakukan push produk itu saya biasa mendahului atau mencoba untuk melakukan
promoted keyword dulu. Jadi dari promoted keyword itulah saya akan bisa menentukan, oh ternyata produk inilah yang paling banyak dicari, produk inilah yang paling banyak diklik orang, paling banyak menghabiskan budget. Nah, berarti produk-produk itulah dari winning product itu tadi atau kata kunci itu tadi baru kita melakukan push produknya. Nah, khusus untuk push produk ini dalam satu kata kunci kalau bisa jangan di-push cuma satu produk. Nah, biasanya teman-teman itu kebanyakan ketika melakukan push produk itu hanya membidik satu kata kunci. Misalnya saya mau nge-push 10 produk nih. Satu produk namanya Formacol, yang satu produk Rauda, yang satu produk kurma misalnya. Satu lagi produk tas misalnya. Nah, ini juga nggak efektif. Menurut saya ya, ini masih kurang efektif. Tapi akan sangat lebih efektif sesuai dengan yang sudah saya terapkan, saya coba praktekkan, di mana ketika kita melakukan push produk, maka kita minimal 5 sampai 10 produk dalam satu target kata kunci. Jadi saya misalnya fokus mau ngiklaninnya tas selempang pria. Maka saya memilih minimal 5 sampai dengan 10 tas selempang pria yang mana untuk dilakukan push. Jadi mengepushnya itu 10 produk dengan target judul produk yang sama. Karena kita nggak melakukan iklan kata kunci kan. Jadi berdasarkan suggest sesuai dengan judul yang ada di dalam produk kita. Nah, maka kita cari 5 sampai 10 produk yang judulnya hampir sama lah atau fokus kata kuncinya sama. Nah, itu yang kita lakukan push. Begitu. Oke, itu ya Om. Itu dari pertanyaan dari Yoga Bagas Saputra. Ya. Kemudian kalau barangkali pertanyaannya belum jelas, silakan tinggal di komen aja. Ya. Oke ya teman-teman, ini ada pertanyaan dari Muhammad Ferry Pradana. Ini kayaknya sudah terjawab tadi. Untuk penulisan judul long tail keyword yang bagus itu gimana Om? Bagus nggak menulis kata yang sama dalam satu judul? Ini sudah terjawab ya kayaknya. Sudah terjawab tadi ya. Lebih baik dibuat keyword turunannya. Oke, ini akhirnya ada pertanyaan dari cewek ini Om. Oke. Dari tadi kayak dari tadi cowok-cowok terus ya. Mana nih kursorku? Nah. Ini kemudian sebentar. Ini dia dari Mustika Sari. Halo, ini terima kasih sudah bertanya nih. Om, kalau push produk A bisa bertahan menaikkan produk selama 12 jam, apakah efektif kalau nge-push produk A tiap 3 jam sekali dengan harapan produknya tambah naik atau cukup 12 jam sekali saja? Sekali saja. Sekali. Kalau saya biasanya melakukan rutinitas untuk push produk itu pertama pagi jam 8 sama malam. Jadi jam 8 pagi sama jam 8 malam. Oke. Jam 8 pagi sampai jam 8 malam ya? Iya, maksudnya kalau mau dilakukan 2 kali push, berarti pagi di-push antara jam 8 pagi atau malamnya ya antara jam 8 malam itu gitu. Karena kan hitungannya 12 jam kan. Jadi kita ngitung dari pertama kita nge-push aja, nanti malamnya di-push lagi. Tapi kalaupun mau 1 kali push, ya sebaiknya dicari waktunya yang sekiranya trafficnya paling banyak. Gitu. Kalau sekarang nih hampir semua waktu banyak pencariannya. Kenapa? Iya betul, karena kalau sore juga orang pada nongkrong di rumah ya kan, daripada keluyuran kemana-mana akhirnya browsing. Terus pagi-pagi juga orang-orang udah yang bangun sahur gitu. Mungkin kalau yang tadinya jam 6 jam 7 banyak, mungkin sekarang bergeser agak ke siang. Jam 12 jam 1 gitu ya. Tapi saya masih tetap melakukan push produk 2 kali dalam 1 hari, yaitu jam 8 pagi sama jam 8 malam. Karena orang habis tarawih kan juga banyak yang nyantai-nyantai. Iya. Iya. Itu ya Mbak Mustika Sari, ini juga pertanyaan hampir sama dari Pak Surya Wijaya. Push sehari berapa kali? Tadi udah dijawab ya, 2 kali ya. Sudah. Bisa sekali, bisa 2 kali. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Ya. Dari Wahyudi Akbar. Katanya toko yang nggak verif. Katanya toko yang nggak verif KTP tidak tampil di halaman pencarian Bukalapak. Benarkah? Oke. Kalau kompetisinya tinggi pasti. Ya, karena kan
pertimbangannya adalah tadi, pertama toko yang memang punya feedback yang tinggi. Kemudian yang kedua, toko yang mendaftar sebagai super seller atau premium akun. Kemudian sisi lain juga memiliki review produk. Tapi kalau customer-nya mencarikan kata kuncinya itu long tail, mau produk itu verif nggak verif, ya pasti akan ditampilkan. Logikanya, kalau Bukalapak nggak menampilkan produk yang nggak verif, kenapa nggak sekalian toko itu diwajibkan harus verifikasi KTP? Gitu. Berarti kan nyampah doang, menu-menuhin servernya si Bukalapak. Kalau seandainya ada orang yang upload produk tanpa verif KTP, kemudian itu tidak menjadi hitungan atau referensi pencarian di Bukalapak. Jadi kalau menurut saya sih tetap masih ditampilkan. Cuman memang ya butuh nextnya lebih panjang gitu, karena dia pasti akan mengutamakan toko-toko yang tadi paling nggak memiliki 6 poin engagement tadi itu gitu. Jadi tetap ditampilkan, cuman ya mungkin lebih dibelakangin secara ininya urutannya gitu. Kecuali kalau si calon pembeli memang mengetikkannya dengan kata kunci yang long tail atau spesifik brand atau spesifik produk, spesifik tipe biasanya produk kita tetap akan muncul gitu. Itu ya jawabannya. Mantap nih. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Ini kita sudah sampai jam berapa nih, Bebas, sampai sekarang juga oke. Bebas ya. Masih oke ya. Oke, masih semangat. Ini juga saya lihat dari jumlah yang ngikutin kita dari tadi bertahan di angka segitu tuh, tidak berkurang tuh. Luar biasa ini. Ya. Kita banyak yang semangat miss ngikutin sebetulnya belajar. ya dari tadi. Ya, sorry ini. Ya, mohon maaf karena banget. Tapi nanti untuk algoritma, insya Allah saya coba buatkan videonya supaya tadi yang keputus bisa lebih jelas penjelasannya gitu. Oh ya, siap. Wah, itu ya teman-teman ya. Wah, thank you Om Agung, ini mau dibuatin pemahaman tentang algoritma Bukalapak nih. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Om. Siap. Ya, sebentar, ini dari Ari Bintoro. Sebentar saya tampilkan. Nah dia, Om, kalau pakai toko lama yang reputasinya nggak bagus karena nggak termaintain, baiknya bikin toko baru atau toko lama aja? Oke, kalau saya sih lebih prepare toko yang lama aja. Karena kan toko yang lama disebut reputasinya nggak bagus, itu kan bukan berarti banyak negatif feedbacknya ya, tapi memang toko yang karena mungkin sudah lama nggak diurus, akhirnya engagementnya nggak ada gitu, akhirnya harus kita ngulangin bikin baru lagi, bangun interest lagi dari awal gitu misalnya, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting toko itu sudah jadi toko paling nggak sudah lebih lama dari yang lainnya lah. Secara keamanan akunnya biasanya kalau toko lama lebih aman, lebih kuat gitu. Oke, gitu ya Om Ari Bintoro. Mendingan toko yang lama aja dikelola lagi, di-maintain lagi gitu. Nanti kan lama-lama kalaupun ada feedback negatif, nanti feedbacknya bisa dihapus dengan transaksi yang sudah berjalan. Oke, mantap. Ini mungkin teman-teman ada request nanti untuk Senin depan kita akan menyampaikan mau minta materi tentang apa begitu, silakan diketikkan. Ya, boleh. Yang mau request untuk hari Senin depan. Ya, mudah-mudahan nanti hari Senin depan kita persiapannya akan jauh lebih baik gitu ya. Itu, tadi memang ada sedikit kendala teknis nih. Oke, teman-teman, silakan mau request mungkin minggu depan materinya apa? Atau bisa ada pertanyaan? Ini kita udah jam 22.12 menit, ini udah lumayan malam juga nih, teman-teman. Mungkin biasanya kalau belajar udah lewat jam 10 malam itu sudah nggak konsentrasi. Kopinya udah mulai habis, cemilan udah mulai habis tuh. Oke, ada pertanyaan lagi ini teman-teman? Mungkin Om Agung ada yang ingin disampaikan Om? Ini kayaknya teman-teman udah pada nyimak aja nih, kayaknya udah nggak ada yang bertanya. Kita udah bisa menjawab semua pertanyaan ini, alhamdulillah nih. Siap. Ya itu aja sih paling. Nanti secepatnya mudah-mudahan malam ini bisa saya selesaikan untuk pembuatan video untuk pemahaman algoritmanya, karena tadi saya mohon maaf banget sampai karena terputus koneksinya, interaksinya. Jadi secepat mungkin pokoknya nanti akan saya coba buatkan panduannya. Nah, sisanya nanti kalau teman-teman
ketika mempraktekkan baik beriklan produk di Bukalapak atau pembuatan judul atau kendala-kendala yang lainnya khususnya untuk Bukalapak sendiri, langsung jangan sungkan-sungkan untuk ditanyakan di grup aja gitu. Atau mungkin ada yang mau japri di Facebook juga diperbolehkan, tapi lebih enak sih di grup supaya sama-sama belajar teman-teman yang lainnya, karena saya juga masih sembari belajar juga, jadi kita saling sharing aja gitu. Karena kadang-kadang setiap orang itu bisa punya winning campaign yang berbeda-beda. Mungkin saya prakteknya seperti itu, seperti ini. Nah, teman-teman ada yang praktek berbeda tapi bisa mendapatkan winning solution juga, ya nggak masalah kalau bisa diceritakan supaya bisa untuk membantu satu sama lain. Gitu. Oke, siap. Ini teman-teman nanti silahkan komen aja ya. Minggu depan mau apa? Ini udah banyak yang minta Tokopedia ini Om, kayaknya Om. Oke, ada beberapa siap. toko, ada Boleh. minta Tokopedia, ada yang udah minta cara beriklan di Bukalapak, push promote push dan sebagainya. Ya. Nggak apa-apa, nanti ini kan video ini akan tetap tayang di grup kita, tulis aja, nanti kita akan tampilkan penuhi permintaan yang paling banyak ya. Kita siap. yang paling banyak apa, nanti kita penuhi minggu depan apa nih. Sampai sekarang pemenangnya masih Bukalapak nih Om. Oke. Mungkin next akan coba dijelaskan lagi mengenai detail itu tadi, perbedaan iklan atau cara iklan baik dari push produk, promoted, sama promoted keyword gitu. Siap. Ya. Apa-apa teman-teman tulis saja dulu. Ya. Jadi kita bisa tahu keinginan teman-teman sebenarnya apa sih yang diinginkan teman-teman. Jadi biar lebih bisa tepat sasaran gitu ya, Hu ya. Siap. Oke, nggak apa-apa. Tulis aja. Ada yang disampaikan lagi, Hu? Cukup. Terima kasih semuanya. Oke, thank you teman-teman yang masih bertahan sampai malam hari ini. Itu menandakan teman-teman adalah orang-orang yang luar biasa. Karena sampai sejauh ini, sampai selarut ini masih mau belajar gitu. Karena sedikit sekali orang yang sudah malam gini masih mau belajar, apalagi lagi di bulan puasa ya. Semoga perjuangan teman-teman, waktu teman-teman yang diberikan untuk malam hari ini ada balasannya dengan closing yang banyak. Gitu. Amin. Ya. Oke. Teman-teman saya akan sharing sedikit ini. Saya kemarin habis baca buku karangan Stephen Covey, yaitu Seven Habits, judulnya High Effective People. Jadi dia membagi orang itu menjadi, saya singkat aja, cepet banget nih, menjadi 4 kuadran. Kita sering mengerjakan yang namanya penting dan mendesak ya, seperti kita krisis atau project deadline atau anak sedang nangis, itu mau nggak mau harus kita selesaikan dan kita kerjakan. Yang kedua itu orang mengerjakan sesuatu yang mendesak tapi tidak penting ya, seperti terima telepon, balas email, balas WA ya, itu mendesak tapi kadang-kadang juga tidak penting, hanya ngabisin waktu gitu. Kemudian yang keempat itu adalah melakukan segala sesuatunya yang tidak penting dan juga tidak mendesak ya. Nonton TV, tidur, film itu tidak penting juga tidak mendesak. Tapi biasanya orang kebanyakan suka yang mengerjakan ini gitu ya. Gitu. Nah, yang keempat yaitu adalah segala sesuatu yang tidak mendesak tetapi penting ya. Seperti yang kita lakukan malam hari ini teman-teman, kita belajar ini sebenarnya tidak mendesak tetapi penting untuk masa depan kita ya. Jadi tetap lakukanlah hal-hal yang saya sarankan untuk melakukan hal-hal yang tidak penting, yang tidak mendesak tapi penting. Artinya apa? Persiapkan diri untuk masa depan kita. Belajarlah yang banyak, praktekkan, karena sehebat apapun ilmu yang diberikan oleh Om Agung, tanpa praktek akan percuma juga gitu. Oke, Om Agung, ada lagi? Oke, terima kasih Om Siswandi dan juga teman-teman lainnya ya. Saya rasa cukup. Oke, thank you. Ya, thank you teman-teman semua. Selamat menjalankan ibadah puasa. Sampai ketemu Senin depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.